Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pustaka Maya lagi teman-teman ya. Terima kasih teman-teman semuanya sudah subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman ya. Dan hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang materi seni budaya, yaitu tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Nah ini sebelum kalian masuk ke dalam pembahasan ini ya, saya harap kalian sudah membaca LKS bab 1 ya teman-teman ya. Oke. Ya, agar apa? Agar kalian lebih mudah untuk memahami apa yang saya sampaikan ya teman-teman ya. Dan langsung aja kita akan membahasnya, yaitu menggambar flora, fauna, dan benda ya teman-teman ya. Kalian tahu nggak tuh apa itu namanya flora, apa itu fauna, apa itu alam benda? Nah, pasti kalian sudah tahu kan ya. Flora itu ada tumbuh-tumbuhan, fauna itu adalah apa itu hewan ya teman-teman ya. Dan alam benda adalah objek-objek yang ada di alam ya, selain dari tumbuhan dan hewan. Contohnya seperti batu, seperti gunung, seperti apa itu sungai, pantai, dan lain sebagainya. Itu adalah objek alam benda ya teman-teman ya. Dan kalian pasti sudah pernah menggambarkan dari dulu sampai sekarang, pasti yang digambar itu aja ya kan. Pasti kalau nggak gambar gunung kembar ya kan. Pasti itu aja teman-teman. Nah, di apa itu kali ini saya harap kalian nanti ketika menggambar nanti tidak menggambarnya itu aja ya. Jadi kalian bisa mencari apa itu namanya gambar-gambar yang lebih variatif ya teman-teman. Kalian bisa menggambar apa itu objek tumbuhan, objek hewan, kemudian apa itu alam benda, dan lain sebagainya teman-teman ya. Oke, untuk itu kita langsung aja akan mencari tahu ya, apa sih yang dimaksud dengan menggambar ya. Kalian pasti pernah menggambar, tapi kalau ditanya apa itu menggambar, kira-kira kalian tahu nggak apa itu definisinya? Nah, ayo kita cari tahu bersama teman-teman ya. Pengertian menggambar ya. Nah, jadi menggambar itu ya teman-teman ya, menggambar itu adalah sebuah kegiatan meniru barang, orang, binatang, dan sebagainya dengan menggunakan alat menggambar seperti pensil, ballpoint, kuas, dan lain-lain ya pada sebuah media gambar. Oke. Jadi apa itu namanya? Menggambar itu adalah ini guys, kalau kita cermati ya, adalah kegiatan meniru ya, meniru. Apa yang ditiru? Nah, yang ditiru adalah barang, orang, binatang, dan sebagainya. Nah, dan kemudian dituangkan ke dalam sebuah media gambar menggunakan alat-alat menggambar. Nah, alat menggambar itu pasti kalian sudah tahu semuanya ya. Alat menggambar itu seperti pensil, seperti ballpoint, kuas, kemudian ada apa itu namanya, kalau untuk melukis itu ya teman-teman ya, apa itu kuas yang besar, yang kecil, dan lain sebagainya. Itu ada banyak sekali, ada penggaris juga, itu merupakan alat-alat dari menggambar. Oke, nah ini alat menggambar itu sudah ballpoint, kuas, penggaris, dan lain-lain ya teman-teman ya. Media gambar. Nah, media gambar itu apa? Media gambar itu adalah apa itu tempat yang digunakan untuk kita menggambar. Nah, tempatnya itu bisa kertas, daun, kain, dan lain-lain sebagainya ya teman-teman ya. Nah, kertas kalian sudah tahu ya, kertas sudah banyak jenisnya. Ada kertas HPS, kalian bisa menggunakan kertas HPS, kertas apa itu namanya, karton, dan lain sebagainya bisa digunakan untuk menggambar ya teman-teman ya. Nah, ini ada beberapa gambar ya, mungkin kalian sudah punya ya teman-teman. Ada pensil, ada lain sebagainya. Ini adalah alat-alat untuk menggambar. Jadi itu ya teman-teman ya, pengertian dari menggambar ya. Jadi menggambar itu adalah kegiatan meniru ya. Meniru apa? Meniru barang, orang, binatang, dan sebagainya dengan menggunakan alat gambar yang dituangkan atau dibubuhkan kepada sebuah media gambar. Oke. Jadi itu ya, menggambar itu mudah sekali teman-teman. Pokoknya kalian membaca LKS itu pasti mudah teman-teman. Yuk let's go, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, gambaran itu ya teman-teman ya, gambar itu ya, itu sudah bisa ditemui lama ya teman-teman. Lama sejak apa itu manusia purba sudah ada, itu gambar itu sudah ada teman-teman ya. Nah, gambar itu fungsinya apa sih pada zaman dahulu? Nah, fungsinya itu sebagai alat untuk mengekspresikan diri ya. Jadi untuk mengekspresikan diri perasaan mereka itu melalui gambar. Kemudian juga untuk menuliskan apa itu histori atau sejarah yang telah mereka alami ya teman-teman ya. Nah, dan ini ada beberapa gambar yang ditemukan pada zaman purba ya teman-teman ya, yaitu yang pertama ada di
gua tangan Argentina ya. Yang pertama adalah gua tangan Argentina. Nah, ini adalah lukisan-lukisan yang ditemukan di apa itu, di atap-atap dinding gua di Argentina sana, teman-teman ya. Kalau kalian tahu Argentina itu di mana? Ayo silakan dijawab di komentar ya, teman-teman ya. Nah, jadi ini lukisannya itu berupa tangan ini, teman-teman ya. Jadi tangannya itu bukan cap-cap tangan ya, dan ini sampai sekarang itu tidak hilang, teman-teman ya. Dan mereka itu membuatnya ini tidak ngawur ya. Jadi ini ada maksudnya ya, entah maksudnya apa, silahkan kalian browsing gua tangan Argentina ya. Kemudian juga ada di lukisan ini ya, lukisan hewan-hewan, kemudian ada kidang, ada banteng itu di gua Las Caux Montignac Perancis ya, teman-teman ya. Jadi lukisannya seperti ini ya. Ini ada di gua-gua. Nah, lukisannya seperti ini siapa yang buat? Yaitu manusia ya, teman-teman ya. Manusia pada zaman purba ya. Dari masa purba mereka mengekspresikan dirinya, menulis yang telah mereka alami dengan gambar ya, teman. Jadi menggambar itu, kegiatan menggambar, melukis itu sudah ada sejak dahulu kala ya, teman-teman ya. Oke, ini itu lukisan pada zaman purba ya, teman-teman ya. Nah, kemudian objek menggambar. Apa sih objek menggambar ya? Kalau kalian menggambar itu pasti ada yang kalian tiru kan, ya kan? Nah, objek yang kalian tiru ya, itu yang dinamakan sebagai objek gambar. Jadi di sini definisi menggambar itu adalah ini, teman-teman. Kita arrow ya. Objek atau sesuatu yang digambar yang biasanya berupa flora, fauna, flora, fauna, manusia, benda-benda alam dan sebagainya. Jadi objek menggambar itu adalah apa yang kalian gambar itu adalah dinamakan objek. Misalkan kalian mau menggambar Gucci ya. Nah, Gucci itu dinamakan sebagai objek menggambar. Oke, paham ya? Mudah sekali, teman-teman ya. Nah, ini contohnya ada Gucci kalian gambar. Nah, ini namanya Gucci, ini adalah objek menggambar. Objek menggambar itu bisa flora, fauna. Nah, ini siapa ini? Jadi ini kalian bisa menggunakan objek-objek alam benda, flora, fauna dan lain sebagainya, teman-teman ya. Jadi itu yang dimaksud dengan objek gambar ya. Kemudian berikutnya, kalau kalian ini menggambar ya, kalian harus mengetahui yang namanya komposisi ya. Apa itu komposisi? Nah, ini dia, susunan yang menyangkut keseimbangan, kesatuan, irama dan keselarasan dalam seni rupa ya. Jadi komposisi itu enaknya ngomongnya itu adalah keseimbangan ya, keselarasan. Jadi kalian kalau menggambar itu harus imbang gitu, teman-teman ya. Nah, imbangnya itu bagaimana ya? Kalau kalian menggambar ceret jangan kotak, harus sesuai ceret ya, teman. Kalau kalian menggambar lingkaran ya jangan kubus ya, teman-teman. Jadi yang dimaksudkan komposisi itu seperti itu ya. Jadi proporsi atau keseimbangannya itu dapat gitu, teman-teman ya, ada ya. Nah, ini komposisi itu dibagi menjadi 3, teman-teman ya. Yang pertama ada komposisi simetris, yaitu objek menggambar diletakkan pada posisi seimbang ya, teman-teman ya. Nah, ini ada contohnya nih, kita analisis bersama ya. Komposisi simetris, jadi objek gambar diletakkan pada posisi seimbang. Artinya apa? Antara kanan dan kiri itu proporsinya sama. Nah, misalkan ada gambar, kalian menggambar sebuah kotak pensil seperti ini ya. Nah, jadi kalau kita beri garis di tengah seperti ini, nah bentuk yang ada di kiri dan di kanan itu sama, makanya dinamakan simetris, yaitu gambar diletakkan pada posisi seimbang. Simetris itu artinya sama guys, antara kanan dan kiri itu sama. Nah, ini komposisi simetris, kalian bisa lihat. Nah, ini kan sama kan, ini sama, ini sama. Ini kalau kita beri garis di tengah ini bentuknya sama antara yang kanan dengan yang kiri ini sama. Oke. Kemudian ada komposisi asimetris ya, teman ya. Apa itu komposisi asimetris ya? Komposisi asimetris itu adalah objek gambar diletakkan pada posisi yang tidak sama ya. Artinya apa? Kalau kita beri garis tengah seperti ini, misalkan kalian membuat air minum seperti ini ya, tempat gelas, kemudian di sini ada misalkan ada pegangannya itu ya. Nah, ini kan nggak sama kan, di sini kan nggak ada pegangan seperti yang ada di sini. Nah, objek yang seperti ini dinamakan dinamakan komposisi yang asimetris. Artinya apa? Antara kiri dan kanan itu ada yang berbeda ya, teman-teman ya. Nah, contohnya ini simetris dan asimetris ini ya. Nah, simetris dan simetris itu contohnya ya.
Kalau simetris itu sama ya kan, antara bagian ini dengan bagian ini itu sama teman-teman. Tapi kalau asimetris itu beda. Nah, di sini kan bentuknya seperti ini ya kan. Kalau ini kan bentuknya beda. Kalau di sini lengkungannya ke atas ya kan. Kalau ini ke bawah yang besar, itu dinamakan asimetris, komposisi asimetris ya teman-teman. Kemudian ada yang dinamakan komposisi sentral. Apa itu komposisi sentral? Yaitu objek gambar diletakkan pada tengah-tengah bidang gambar ya teman-teman ya. Jadi diletakkan di tengah-tengah seperti ini ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini ada di tengah-tengah. Jadi objeknya itu ada di tengah-tengah. Misalkan kalian mau ini kertas kalian ya teman-teman ya. Kalian ini menggambar bunga. Kalau kalian menggunakan komposisi sentral, maka kalian harus meletakkan objek gambar itu ada di tengah-tengah sini. Nah, jadi kalau kita beri garis dari diagonal dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah seperti ini, maka gambar itu akan berada di tengah-tengah pertemuan antara garis diagonal tersebut. Oke ya. Nah, contohnya ini komposisi simetris. Nah, ini contohnya gendul ini guys ya, gendul. Kenapa ini dinamakan komposisi simetris? Karena bentuk gendul itu antara kiri dan kanan itu sama ya kan. Ini kalau kita beri garis seperti ini, nah ini kan sama kan bentuknya, sini sama sini itu sama. Kemudian komposisi asimetris. Nah, ini contohnya adalah itu tadi teman-teman, itu namanya gelas ya, gelas yang ada cekelane gitu guys ya, cangkir. Nah, cengkir ya. Nah, ini kalau kita beri garis di tengah ini, nah ini kan beda kan. Nah, di sini ada lengkungannya, cengkirnya. Nah, sekarang di sini tidak ada, namanya dinamakan asimetris. Oke, paham ya teman-teman ya, komposisi ya teman-teman ya. Di komposisi itu ada keseimbangan ya teman-teman. Kalian kalau menggambar harus seimbang, ada kesatuan, ada iramanya. Komposisi ada 3, komposisi asimetris, simetris, dan komposisi sentral. Kalau simetris itu kanan kiri sama, asimetris itu kanan kiri berbeda. Kalau si sentral itu diletakkan di tengah-tengah. Oke, paham ya teman-teman ya. Yuk langsung aja kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, ini dia teknik-teknik menggambar ya. Jadi teknik menggambar itu adalah cara atau metode yang digunakan oleh pelukis atau penggambar untuk menggambar ya. Metodenya itu ada banyak teman-teman. Nah, di sini ada 7 ya teman-teman yang disebutkan dalam LKS ya teman-teman ya. Yang pertama ada teknik arsir, teknik sapuan ya, arsir, teknik sapuan, teknik dusel, teknik siluet, teknik pointillis, teknik linear, dan teknik plakat. Nah teman-teman ya, nah apa sih yang dimaksud dengan teknik arsir dan lain sebagainya itu mari kita bahas dengan melihat contoh langsung ya. Oke, let's go. Nah, ini adalah teknik arsir. Apa itu teknik arsir? Seperti namanya arsir ya namanya. Jadi teknik menggambar dengan menggunakan arsiran ya. Kalau kalian lihat ini contoh dari gambar yang ada di kanan ini ya teman-teman ya, ini menggunakan coret-coretan yang seperti ini kan, arsiran-arsiran itu kan. Nah, arsiran-arsiran yang seperti ini, nah itu dinamakan teknik arsir. Nah, jadi menggambarnya itu dengan diarsir teman-teman ya, diarsir dengan menggunakan arsiran seperti ini. Nah, kalau kalian lihat kita perbesar seperti ini, nah ini kan terlihatan kan arsiran-arsirannya. Nah, seperti ini. Nah, ini dinamakan sebagai teknik arsir. Keuntungan dari teknik arsir itu apa sih? Bendanya itu akan teman-teman, lebih memiliki pattern. Apa itu pattern itu motif lah, motifnya itu lebih unik dan juga kita bisa membuat gelap terang dengan menggunakan teknik arsir ini ya teman-teman ya. Oke, paham ya teknik arsir. Kemudian yang berikutnya ada teknik sapuan. Nah, apa itu teknik sapuan? Nah, seperti namanya sapuan yang disapu ya teman ya. Jadi menggambarnya itu disapu. Nah, kalau disapu itu menggunakan saput ya teman ya. Makanya teknik sapuan ini dinamakan teknik sapuan basah. Kenapa? Karena teknik ini biasanya digunakan untuk mereka pelukis yang menggunakan cat air teman ya. Kalau kalian lihat ini, nah lukisan-lukisan yang ada di sini semuanya itu menggunakan cat air teman ya. Nah, maka teknik-teknik yang digunakan adalah teknik-teknik sapuan ya teman ya. Jadi menggunakan cat air basah itu dinamakan teknik sapuan. Oke, paham ya teknik sapuan ya? Mudah teman-teman ya. Pokoknya kalian membaca bukunya itu mudah teman ya. Oke, yang berikutnya ada teknik dusel. Apa itu dusel ya? Seperti namanya dusel. Apa itu dusel? Dusel itu didusel-dusel ya guys ya. Artinya apa?
cara menggambarnya itu ya, apa itu di gambar itu di guys, setelah digambar ya, setelah digambar itu dipencet-pencet guys, didusel-dusel karo tangan guys, sehingga terjadi gradien ya teman-teman ya, gradien seperti ini. Nah ini seperti yang ini, coba kita beri pen lagi. Nah ini awal-awalnya diarsir teman-teman. Nah setelah itu tangan kita dibasahi sedikit dibasahi, kemudian arsiran itu kita dusel bisa dengan tangan, bisa dengan kain yang agak basah ya teman-teman ya. Itu kita usapkan di gambar kita itu, maka gambarnya itu akan ngeblur ya teman-teman ya, akan ngeblur. Jadi tintanya itu menyebar dengan rata ya, seperti ini ya hasilnya ya kan. Ini kan merata kan teman-teman. Nah, kalau kalian lihat ini kan bukan bukan arsiran, tidak seperti arsiran yang kayak kayak disemprot gitu ya teman-teman ya. Jadi sangat menyatu sekali ya teman-teman ya. Jadi itu yang dinamakan dengan teknik dusel ya, didusel nih ya teman-teman, didusel-dusel kayak dihapus kalau teman-teman ya. Oke. Berikutnya ada teknik siluet. Nah, apa itu teknik siluet? Ya, ini kita akan pelajari bersama ya teman-teman ya. Nah, apa itu yang dimaksud dengan teknik siluet ya? Seperti namanya siluet ya, atau bisa disebut dengan teknik siluet ini disebut juga dengan teknik blok. Apa itu teknik blok? Yaitu dengan cara menggambar dengan cara mengeblok dengan warna hitam ya teman-teman ya, hitam. Nah, seperti siluet itu teman-teman, kalau kalian tahu A-nya gimana ya? Kalau kalian tahu apa itu gambar-gambar siluet itu pasti kalian tahu ini teknik siluet ini. Jadi menggunakan warna hitam ya teman-teman. Seakan-akan itu yang tampak itu hanya warna hitam dan putih loh. Kalau menggunakan selain warna hitam bisa nggak disebut dengan teknik siluet? Bisa nggak ya teman-teman ya? Bisa nggak, coba kalian komen di kolom komentar ya. Kalau seumpama ini dirubah menjadi warna merah, apakah masih disebut dengan teknik siluet atau teknik blok ya teman-teman ya. Jadi intinya teknik blok itu adalah menggunakan warna satu warna, yaitu warna hitam seperti ini ya, sehingga terlihat seperti bayang-bayang seperti ini ya teman-teman ya. Jadi orangnya seperti bayang-bayang, kemudian pohonnya seperti bayang-bayang dan lain sebagainya. Nah, efek dari gambar ini adalah ya, ketika orang melihat maka akan nampak dramatisirnya itu nampak, dan misteriusnya itu dapat ya teman-teman ya. Jadi biasanya gambar-gambar seperti ini biasanya diaplikasikan pada lukisan-lukisan yang pelukisnya itu ingin mengungkapkan sebuah sesuatu yang ada misteri di dalamnya, kemudian kesunyian, kesedihan ya. Biasanya menggunakan teknik siluet ini ya teman-teman ya. Tapi ada juga yang tidak pakai teknik siluet ini, juga ada teman-teman ya. Kemudian berikutnya ada teknik pointillis ya. Dari kata pointillis ya, artinya apa? Dengan menggunakan titik-titik. Jadi menggambar dengan cara menitik ya. Jadi gambarnya itu dengan titik-titik saja. Kalau biasanya kan kita menggambar dengan garis seperti ini kan. Sebenarnya kita menggambar wajah orang kan pakai garis gini kan. Nah, garis yang bersambung gini. Tapi kalau pakai pointillis itu menggunakan titik-titik teman-teman. Jadi titik-titiknya itu di titik-titik ini guys, boleh di titik-titik semuanya, sehingga membentuk suatu objek yang digambar seperti yang ada di contoh ini ya. Ini masnya ini gambarnya dengan titik-titik semuanya ya, dibentuk menyerupai sebuah objek. Nah, itu dinamakan dengan teknik pointillis seperti ini. Gambar gajah. Nah, gambar gajah ini menggunakan teknik pointillis. Nah, terlihat dari hasil gambarnya itu titik-titik ini teman-teman ya. Nah, hasilnya itu juga bagus, ini pointillis ini juga bagus, memberikan pattern atau bidang pada objek gambar itu unik ya teman-teman ya, berupa titik-titik. Oke, itu yang dimaksud dengan teknik pointillis ya teman-teman ya. Kemudian selain pointillis ada teknik linear ya teman-teman. Seperti linear? Kalian pernah matematika? Nah, matematika linear itu apa? Garis linear itu apa? Linear itu artinya di sini adalah garis ya, garis yang tidak terputus ya teman-teman ya. Jadi kita menggambar itu dengan garis-garis yang tidak terputus. Contohnya seperti pada gambar ini, kalian lihat nih. Ini adalah ada garis-garis linear yang tidak terputus, diubah dibentuk sedemikian rupa sehingga menjadi lukisan. Itu dinamakan teknik linear. Misal kalian ingin menggambar wajah orang ya dengan garis seperti ini guys. Nah, garis-garis seperti ini yang tidak terputus ya teman-teman ya. Jadi
Terus seperti ini kalau kalian ingin membuat bunga misalnya, nah seperti ini, terus bunga ini, kelopak bunganya seperti ini, pokoknya seperti itu dan terus ya teman-teman ya. Wah, saya jelek teman karena saya pakai mouse. Kalau saya pakai nganu apa itu namanya, nggak pakai mouse, gambar saya tetap aja jelek. Jadi seperti ini ya. Nah seperti ini, menggunakan garis-garis yang tidak terputus, itu yang dimaksud dengan teknik linier ya teman-teman, linear atau linear terserah kalian ya teman-teman ya. Pokoknya seperti ini ya, hasil gambarnya berupa garis-garis yang tidak putus-putus yang dijadikan satu. Oke, itu teknik. Dan yang terakhir ada teknik plakat ya teman-teman. Apa itu teknik plakat? Yaitu teknik menggambar dengan menggunakan cat air dan menggunakan warna-warna yang terang atau kontras ya, sehingga apa, gambar yang dihasilkan itu tampak terang, warnanya kontras sekali seperti gambar yang kalian lihat di sini. Nah ini menggunakan cat air yang menggunakan warna-warna kontras, lihat guys, antara apa itu biru disatukan dengan ungu dan hitam, ini kontras, ini kemudian apa itu, ini juga kontras semuanya, sehingga apa itu namanya cerah gitu teman ya, gambarnya itu cerah, full color kalau orang Jawa ngomong ya. Itu orang Inggris pak. Ya. Oke, jadi seperti itu ya teknik plakat ya teman-teman ya. Jadi itu tadi teknik-teknik yang digunakan oleh orang-orang pelukis ya untuk menggambar ya. Jadi ada banyak, tadi ada 7 kalau nggak salah ya teman-teman ya. Silahkan dihafalkan dan berakhir ya teman-teman ya. Jadi itu teman-teman ya, apa itu namanya, materi kita yang saat ini ya teman-teman, tentang bab 1 ini sangat mudah sekali. Kalian bisa membacanya di rumah, mempelajarinya sendiri di rumah ya teman-teman ya. Dan untuk teman-teman semuanya, apa itu namanya, untuk minggu apa itu pertemuan berikutnya silakan kalian baca, kalian rangkum bab 2 ya teman-teman ya, tentang apa itu menggambar objek-objek ragam hias ya teman-teman ya. Silahkan kalian baca, silahkan kalian pahami. Nanti akan saya buatkan konten seperti ini lagi untuk menjelaskan, sehingga kalian akan lebih paham tentang materinya ya teman-teman ya. Soalnya kalau kalian sudah apa itu baca semuanya, kerjakan semuanya LKS-nya, malah lebih bagus teman-teman ya. Jadi nanti setelah ini akan saya apa itu berikan sebuah PR, yaitu menggambar objek alam, objek fauna ini guys ya, menggambar objek ini guys, menggambar flora, fauna dan alam benda. Oke teman-teman ya. Oke, seperti itu aja teman-teman ya. Apa itu, terima kasih teman-teman semuanya sudah apa itu mengikuti pembelajaran hari ini. Pokoknya itulah yang dimaksud dengan menggambar flora, fauna dan alam benda, dan sedikit apa itu tips-tips menggambar, memulai dari kita harus mengerti komposisi, kemudian kita harus mengerti teknik-tekniknya dan lain sebagainya. Nah, karena ini apa itu terbatas waktu, saya cukupkan sekian dulu. Terima kasih, semoga kalian semua paham dan tetap di rumah aja, jaga kesehatan, kalau keluar pakai masker, dan jangan lupa untuk beribadah, belajar, berbakti kepada kedua orang tua ya teman-teman. Salam pustaka, kita akan ketemu lagi di konten berikutnya di menerapkan ragam hias ya teman-teman ya. Oke teman-teman semuanya, bye bye, assalamualaikum, terima kasih. Mohon maaf kalau banyak kekurangannya ya, bye set ya. Oke lah, pokoknya menunggu ya guys ya.